Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Banilo Sundarto dari SMA Negeri 1 Walet. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Mengapa kita tidak menggunakan ekonomi biru adalah karena jika kita sering menggunakan sumber daya alam dari kelautan itu bisa menyebabkan berkurangnya kekayaan dari lautan yang ada di Indonesia. Potensi maritim Indonesia antara lain yaitu adalah industri bioteknologi kelautan, perairan dalam, wisata bahari, energi kelautan, mineral laut, pelayaran, pertahanan, serta industri maritim. Namun masih banyak lagi. Selain potensi maritim, kita juga bisa menggunakan potensi lainnya, seperti sumber daya manusia dan juga sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia. Oleh sebab itu, kita tidak boleh terpaku kepada ekonomi biru yang mungkin itu bisa menyebabkan sangat banyak berkurangnya sumber daya alam kelautan yang ada di Indonesia. Indonesia itu adalah negara berkembang dengan kekayaan alam dan manusia yang berlimpah. Jika bisa melakukan pembagian ekonomi dengan nasional, kita bisa melakukan pembangunan ekonomi nasional dengan memaksimalkan kekayaan yang ada. Maka dari itu, seperti wisata alam yang beraneka ragam di Indonesia, mulai dari yang indah sampai dengan yang unik. Sumber daya alam di Indonesia sangatlah berlimpah. Tidak hanya lautan Indonesia juga memiliki hutan, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Maka dari itu kita bisa menggunakan pembangunan ekonomi nasional dengan mengandalkan sumber daya alam selain kelautan seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara tersebut. Indonesia juga memiliki hewan-hewan yang cantik dan juga langka. Maka dari itu kita juga harus bisa menjaga kekayaan tersebut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati, konsistennya bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan. Kita bisa memaksimalkan perdagangan secara internasional dan menyebarkan sumber daya alam secara luas. Kita bisa bekerja sama dengan negara lain. Dengan perdagangan tersebut kita bisa memaksimalkan keuntungan ekonomi negara kita. Kita juga bisa mengandalkan devisa. Devisa dapat diartikan sebagai nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing, yang mana nilai kekayaan tersebut perlu diakui secara global oleh negara-negara lain. Kita bisa mendapatkan devisa secara ekspor dalam perdagangan internasional, seperti kita bisa menjual minyak bumi kita, batu bara kita dalam perdagangan internasional tersebut. Atau kita juga bisa melakukan koneksi bersama dengan negara lain, yang mana itu akan menguntungkan bagi ekonomi negara kita dan juga dapat memajukan perkembangan negara dalam negara kita. Dan juga kita bisa membuka pariwisata dalam negeri untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tentu saja itu sangat berpengaruh bagi keuntungan atau ekonomi negara kita. Kita juga bisa mendatangkan turis dari luar negeri, yang mana itu sangat menguntungkan untuk negara kita. Apalagi negara kita dipenuhi dengan kekayaan alam yang sangat melimpah. Bagaimanapun itu sangat berguna sekali untuk mendapatkan ekonomi negara kita, dan juga itu adalah strategis yang bagus untuk memajukan ekonomi negara. Potensi maritim Indonesia maka dari itu kita sangat bisa memajukan potensi turis atau pariwisata tersebut. Seperti kita dapat memajukan dengan
ekosistemnya, seperti kebun binatangnya yang hanya ada di dalam Indonesia atau memang sangat langka dan memang tidak dimiliki oleh negara lain tersebut. Kita juga bisa memaksimalkan perdagangan secara internasional dengan menyebarkan sumber daya alam secara luas. Kita juga bisa bekerja sama dengan negara lain dengan perdagangan tersebut. Kita bisa memaksimalkan keuntungan ekonomi negara kita. Maka dari itu, saya tegaskan kembali bahwa kita dilarang menggunakan ekonomi biru saja, yang mana itu akan sangat merugikan bagi sumber daya kelautan, sumber daya alam dan kelautan kita yang ada di Indonesia. Dan itu juga bisa sangat mengurangi sumber daya alam kelautan yang ada di Indonesia, yang mana itu sangat berbahaya bagi ekonomi negara kita. Ekonomi negara kita saja mungkin bukan dari ekonomi biru saja, kita juga bisa mengandalkan dari ekonomi sumber daya alam yang lain, seperti contohnya pada keindahan alam Indonesia, yang mana itu sangat berpengaruh pada ekonomi negara kita, seperti sumber daya manusianya. Sumber daya manusia di Indonesia juga sangat berlimpah, yang mana itu menduduki populasi terbanyak di dunia keempat. Sebagai negara yang memiliki sumber daya manusia yang berlimpah, kita juga harus bisa menyeimbangkan ekonomi negaranya. Maka dari itu kita juga tidak boleh terlalu menggunakan ekonomi biru dalam pencarian mata uang kita. Kita juga bisa menggunakan sumber daya alam yang lain dalam memajukan ekonomi negara kita. Cukup sekian argumentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.